A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Udkhuluha bisalamin aminin. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Kita habis membacakan surah apa Najah? Al-Hijr ayat 45 sampai 50. Sampai 49 enggak dulu ya, sampai harusnya sampai 48 doang tadi. Iya. Tapi Najah nyambung satu ayat lagi, nggak apa-apa. Masya Allah, mau selesai aja nggak apa-apa. Masya Allah, tabarakallah. Dari ayat ini kita belajar bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan tentang orang-orang yang bertakwa ya Najah. Ayat 45 itu tentang apa Najah? Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam kebun-kebun dan mata air. Masya Allah. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman. Masya Allah. Wa naza'na ma fi sudurihim. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di dalam hati mereka, dan mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Masya Allah. La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka tidak ingin pindah darinya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan tentang keadaan orang-orang yang bertakwa di hari kiamat nanti. Allah Subhanahu Wa Taala ternyata memasukkan mereka udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah dengan perasaan yang aman, perasaan yang selamat, perasaan merasa tenang, merasa aman dari gangguan apapun itu. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Kami lenyapkan segala dendam dari dalam dirinya. Jadi tidak ada lagi dendam di dalam surga nanti insyaallah. Berarti ciri orang yang masuk ke dalam surga bukan hanya dihilangkan dendamnya ketika sudah masuk surga, tapi sebelum masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala berusaha juga untuk membersihkan dirinya dari dendam tersebut. Ikhwanan ala surrim mutaqabilin, dan di antara mereka dijadikan mereka merasa bersaudara, dan bukan hanya bersaudara, mutaqabilin, mereka duduk berhadap-hadapan. Sayyidina Salman Al-Farisi dalam keterangan ayat ini disebutkan di ayat sebelumnya, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Apa ayat sebelumnya? Ayat sebelum innal muttaqina fi jannati wa uyun, ayat 44. Laha sab'atu abwabil likulli babin minhum juz'un maqsum. Subhanallah. Maka ketika mendengarkan daripada ayat ini, ya, Sayyidina Salman Al-Farisi ketika mendengarkan tentang neraka jahanam dan pintu-pintu neraka, maka neraka jahanam ini sangat menakuti hati daripada Sayyidina Salman Al-Farisi, sehingga Salman Al-Farisi pergi 3 hari berturut-turut tidak muncul. Saking takutnya mendengarkan ayat ini, akhirnya di hari ketiga pelarian Sayyidina Salman Al-Farisi turunlah ayat ke-45 tadi, mengabarkan tentang orang-orang yang bertakwa. Jadi rasa takut yang dirasakan sebelumnya itu hanyalah bagi orang-orang yang tidak bertakwa. Orang-orang yang tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya tentu saja mesti takut akan nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kita hidup di dunia ini mesti juga bermodalkan takut.
Bukan takut masuk Islam, takut dengan ajaran Islam, takut mendengarkan ajaran agama, tidak. Justru takut tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sehingga berusaha mengejar rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah takut seperti Sayyidina Salman Al-Farisi, maka diturunkan ayat baginya, innal muttaqina fi jannati wa uyun, justru mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala dan rasa aman ketika memasukinya. Wallahu taala. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran. Makasih banyak Ustaz Syam Najah. Luar biasa, saya tadi geleng-geleng aja. Karena geleng-geleng itu dahsyat banget, karena buat jamaah Islam itu yang ada di rumah yang mungkin baru bergabung sama kita ya, ini tidak ada rekayasa sama sekali. Jadi Ustaz Syam ini membaca ya kan, meminta Najah ini memerintahkan untuk sebelum ayatnya atau sudah ayatnya, bahkan makna dari ayatnya ini tidak ada diajarin sebelumnya gitu loh. Jadi bahkan tadi kan kita semuanya on the spot. Bahkan tadi kita sholat subuh, mepet-mepet kita masuk ke sini, baru nanya aja, kita mau baca ayat apa nanti? Baru nanya tadi, subhanallah. Aduh, kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang dirahmati Allah, jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Masih di tema kita hari ini yang luar biasa, hati-hati bahaya dendam. Nah, kita juga perlu nih ya mengingatkan diri kita, karena Rasulullah SAW ini selalu mengingatkan kita nih agar tidak diselimuti rasa dendam. Tapi di zaman sekarang ini bagaimana hati kita ini bisa sepertinya apa ya, bersih dan tidak menyimpan dendam. Karena memang kadang-kadang ya manusiawinya Ustadz Maulana, yang namanya manusia itu punya perasaan. Jadi kalau disakitin orang itu kayaknya ada gimana gitu, di mulut bisa ngomong baik tapi di hati belum tentu. Akhirnya dia sadar. Belum tentu. Selama ini membuat orang kesel. Kesel. Kalau buat orang kesel berarti yang dendam bukan saya, Bapak. Gimana kalau Bapak? Itu apakah saya harus ruqyah? Mau menjelaskan satu Maulana ya. Fadhil Ustaz. Baik, kepada semua jamaah Islam itu dari manapun berada, ada pembelajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana supaya kita terhindar dari dendam, yakni ingat kebaikan orang, lupakan keburukannya. Ketika kita mengingat kebaikan orang dan melupakan keburukannya, maka timbullah maaf. Selama ini banyak orang melupakan kebaikan orang yang banyak gara-gara satu perbuatan buruknya itu yang terus diingat, sementara yang lain terabaikan. Inilah yang menyebabkan orang kadang-kala dendam. Tidak usah jauh-jauh antara anak dan orang tua. Kadang-kala anak gara-gara dilarang main handphone, justru, wah, mamaku jahat, tidak kasih handphone. Tapi dia tidak ingat betapa banyaknya kebaikan orang tuanya terhadapnya. Cuma gara-gara dilarang main game, gara-gara itu doang, lalu dia musuhi orang tuanya, dia benci orang tuanya. Hati-hati, ketika ada dendam pada diri kita, ini bahaya. Pertanyaan dari Mas Fadli, apa ini ada pengaruh setan? Jin, iya. Jin. Nah, ketika kita gini, makanya kalau ada sesuatu yang tampak pada diri kita, tidak usah dipamerkan. Makanya ada namanya penyakit ain. Yang mana itu penyakit ain? Embusan dendam dari orang yang memandang itu, sehingga setan itu mengantarkan dendam itu supaya membencinya, sehingga hilanglah kebaikan itu. Makanya jangan juga pamer-pamer sebelum memuji Allah. Posting-posting sesuatu takutnya kena ain. Ini bahaya ya, kena ain. Ada orang tiba-tiba sakit. Kenapa kena ain? Ih, ganteng banget. Makanya kita aman. Kenapa begitu? Tidak pernah kena ain. Goyang. No comment. Goyang Pak Ustadz. Dan jadi apa yang harus kita lakukan? Sibukkan diri untuk menyibukkan dalam hal introspeksi diri, perbaikan. Ingat, apalagi semut di ujung Seberang lautan. di seberang lautan nampak kejas, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Kenapa itu? Karena dia diinjak gajah. Kelilipan. Kenapa? Artinya ini keburukan orang sedikit dia lihat, tapi kebaikan orang tidak dilihat. Atau dosanya dia tidak lihat. Masya Allah. Yang paling bagus bermuhasabah, apalagi di penghujung Ramadan ini. Nah, betul. Paling bagus kita salat tobat, salat tasbih, salat ajat,
salat istihara, Masya pokoknya Allah. salat Semua salat sunnah, salat lakuin sunnah. aja. Apalagi nanti di Jumat terakhir, Iya. kita mengqada salat. Masya Allah, makasih banyak Ustadz. Ingetin tuh buat jamaah Islam itu di Jumat rumah. depan, Jumat terakhir ya. Iya, Masya Allah. Abis asar bagusnya ya. Habis- Masya bukan, Allah. Apa habis tuh? salat Jumat. Habis salat Jumat. Habis salat Jumat langsung bangkit, Bangkit. untuk mengqada salat duhur, Iya. salat asar, salat maghrib, salat isya, salat subuh. Pak, dapat salam. Apa? Dari floor director. No, habis ya. Karena kita mau lanjut. Kita lanjut lagi jamaah. Nah, nih, ini bicara masalah tentang orang yang dendam. Saya tuh pernah ngelihat, saya pulang dari waktu itu saya masih ngantor ya, pulang kantor, itu parkir rumah habis Jadi maghrib sekarang saya gitu. pengangguran. Bukan kantor. Kantor punya kantor. Iya. Terus saya lihat di atas rumah itu ada kayak bola api. Bola api. Saya pikir petasan. Ternyata? Saya bilang sama supir saya waktu itu namanya Pak Maman. Pak Maman, itu petasannya bagus banget. Oh, Pak, itu bukan petasan, Pak. Itu teluh. Katanya. Hah? Kok kayak gitu? Itu kayak bola api jemaah. Jalannya pelan banget. Itu saya sampai kaget, saya kalau cerita merinding gitu. Nah, pertanyaannya ini ya, ini kenapa sih ada orang yang mungkin saking dendamnya sampai ngirimin sihir kepada orang yang dia dendam gitu ya, terus sampai orang tersebut meninggal. Tapi apakah orang yang meninggal karena sihir ini bisa digolongkan mati syahid atau gimana tuh? Ustazah dulu, mohon izin penjelasannya. Ih, saya merinding tuh. Sekalian karena mules juga. Mohon izin Ustadz, anak-anak aja ya. Jamaah alhamdulillah. Lillah. Ikan hiu, ikan cucut, lanjut. Iya. Kita lanjut ya Naja ya. Lanjut. Jangan, itu yang ikan cucut. Jadi- Nggak usah dihafalin. Jadi ketika kita ini yang namanya orang tuh sakit hati, terkadang saking sakit hatinya masuk pengaruh setan. Sebagaimana dalam surat Al-Falaq dinyatakan minan nafasati fil uqad. Bener nggak ya Umi bacanya? Salah ya. Minan, coba dibacain sayang. Minan nafasi fil uqad. Min syarrin nafasati Min syarrin nafasat. Min syarrin nafasati fil uqad. Ya kita pada gak Udah pasti fokus grogi ya. banget ya. Dekat aja grogi banget. Iya, ya. grogi. Kalau salah bacaan dikoreksi sama dia. Jangan main-main. Jangan main-main ensiklopedia Al-Quran. Jadi yang namanya tukang sihir itu terdapat di dalam Al-Quran nafasati fil uqad, Sebenarnya yaitu tukang terbalik sihir wanita yang menghembus pada buhul-buhul. Biasanya yang suka dendam ini adalah seorang wanita. Dan yang kedua, ketika dendam mainlah dia sihir. Walaupun dalam Al-Quran dinyatakan sihir ini tidak berlaku kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah yang sihir perutnya dibikin gendut, zalik. Ada yang sihir gatal-gatal segalanya, sampai bahkan mereka tuh menjadi meninggal dengan izin Allah juga. Nah, apakah dia mati syahid? Matu dia tuh gue bilang. Mati. Syahid. Nah, ternyata dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis nyatakan apa? Ketika orang itu meninggal dalam keadaan tenggelam atau dalam keadaan sakit perut, salah satunya adalah mungkin disantet, kemudian dia jadi besar perutnya. Ketika dia ikhlas menerima cobaan itu, maka dia termasuk orang yang mati syahid. Jadi tergantung apakah dia ikhlas, husnul khotimah, insya Allah dia mendapatkan mati syahid. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Makanya kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan syahid, yaitu husnul khotimah. Yang kedua, ingat sihir itu memang ada dalam surat Al-Baqarah 102, yaitu malaikat dari malaikat Harut dan Marut. Apakah mengajarkan sihir? Tentu, tapi semua juga dengan izin Allah. Artinya semua itu terjadi kun fayakun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita pun harus hati-hati. Hati-hati berucap, hati-hati yang namanya bertindak. Jangan sampai orang yang sakit hati ini kenapa mules? Enggak. Apakah terkena santet? Enggak. Alhamdulillah kan auzubillah min dzalik. 102. Surah kedua Al-Baqarah ayat 102. Apa tuh? Panjang, Ustaz. Panjang sekali itu, sepotong. Dari Harut Marut. Auzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakain bi Babil Harut wa Marut. Allah. Masya Allah. Nah, ini kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Coba Ustaz Maulana berdiri, maaf. Apa sih? Coba berdiri. Nah, ini perutnya agak gendut nih. Nanti kita coba rukiah dulu ya. Tetap Islam itu indah, jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Harut dan Marut.